Ya, sudah disampaikan oleh Pak Wamen masalah kedatangan itu akan ada di Mesumbi. Di situ juga nanti kami akan menyiapkan 20 tenaga kesehatan untuk melaksanakan TNC. Ya, kami akan TNC itu memang kami akan lakukan supaya mungkin ada Bapak Ibu sepupu yang ada cukup jauh di atas 3-4 jam sampai ke Akmil. Kami sarankan untuk detensi sehingga bisa mengetahui kondisi Bapak yang terakhir saat itu. Setelah itu kami siapkan juga tenda-tenda untuk para kepala daerah. Mungkin Pak Wamen kalau berkenan kami siapkan juga kopi-kopi teh gitu Pak. Kopi teh biar kepala daerah agak betah di situ Pak, biar menunggu yang lain di Mesumbi nanti. Dari situ ibu bapak semua akan diarahkan menuju ke Akademi Militer sesuai dengan protokol masing-masing yang telah dibagikan sebelumnya. Saran saya juga Pak, kalau boleh sudah dari lebih awal diinformasikan kepada para peserta sehingga pada saat datang nanti sudah tinggal mencari kawannya saja dan sudah terbentuk dalam satu protokol yang akan melaksanakan kegiatan selama kegiatan retreat di Akademi Militer. Selanjutnya masuk disambut oleh Ramben Cakalo Garanta. Kemudian kita arahkan dan melewati tradisi pedang pora kita atau tradisi penyambutan kita, dan ada pengalungan bunga di pintu gerbang utama atau pintu 1. Ibu bapak semua akan diarahkan menuju ke geraha utama atau kantor gubernur yang baru dan sekaligus juga merupakan kantornya Pak Presiden. Dan di situ kita akan menyaksikan demo displaynya Chan Kalo Garanta. Kebetulan Chan Kalo Garanta ini baru pulang dari India Pak untuk mengikuti hari kemerdekaan dari India, dan kemarin juga pulang dari Bogor 2-3 hari yang lalu untuk menerima kedatangan Pak Presiden Turki. Dari situ setelah itu akan kita adakan foto bersama. Nah, setelah foto bersama dengan Pak Menteri, tentunya dengan menggunakan pakaian atau seragam yang telah ditentukan oleh pihak dari Kementerian dan Negeri, kita akan bawa dengan menggunakan untuk pelaksanaan retreat. Saya mengingatkan untuk para kepala daerah, tolong untuk ADC-nya mungkin dengan sopirnya 1 hari sebelumnya agar barang-barang itu sudah masuk ke tenda-tenda yang telah disiapkan untuk ibu semua masing-masing, sehingga tidak membuat barang atau bawaan yang banyak nanti untuk dibawa ke dalam tenda. Jadi saya ingatkan 1 hari sebelumnya kalau punya sudah semua, sehingga ibu bapak tinggal masuk saja pada saat tiba di tenda. Nah, ini akan berjalan seperti biasa, senam pagi, apel pagi seperti biasa, sudah ada jadwalnya ditentukan oleh panitia dari kementerian sampai di hari terakhir, yaitu hari pengarahan dari Presiden. Sampai saat ini sesuai dengan tadi apa yang disampaikan juga Pak Wamen, bahwa Pak Presiden belum ada informasi yang tepat, yang akurat atau yang A1 untuk hadir dalam acara penutupan. Tapi hadirnya, tapi waktunya yang belum kita bisa pastikan. Begitu tetap dalam rencana kita sudah siapkan, nanti bapak semua akan dibawa menuju ke gedung pengarahan atau yang dipunya Amil yang namanya gedung Lili Rohli. Gedung itu bisa muat kurang lebih sekitar 2.000 orang. Jadi pengarahan untuk 1.000 orang, urangi karena nanti ada wakil kepala daerah, rencana awal seperti itu, maka akan ada kurang lebih 1.000 orang yang ada dalam gedung untuk pengarahan dari Pak Presiden. Setelah itu sholat Jumat di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh panitia, baik sesuai dengan agama masing-masing. Setelah itu baru kita menuju ke ruang makan buffet, melaksanakan makan siang bersama dengan Bapak Presiden
Mendagri dan juga dengan para taruna. Setelah selesai makan siang, setelah makan siang, apakah nanti ada foto bersama dengan Presiden? Kami tetap menyiapkan nanti tempatnya, tapi masalah pasti dan tidak, nanti bagaimana dari pihak Sekretariat Negara yang akan menyampaikan kepada kita semua, terutama dalam ranah acara tersebut. Kemudian saya juga, kalau saya hanya menginginkan saja kalau nanti ada bahwa para tiga kepala daerah yang hadir di Pikon saat ini, di tanggal 28 itu, kalau memang wakil kepala daerah juga hadir, maka kita akan tempatkan atau satu tempat khusus di gedung Ahmad Yani di sebelah daerah retreat, dan Bapak-bapak dan Ibu diturunkan di situ. Kita akan jemput dengan menggunakan kendaraan menuju ke Akmil, ke tempat acara pengarahan dari Bapak Presiden. Setelah itu nanti makan siang bersama dan mengikuti kegiatan seterusnya sampai kembali. Tadi juga saya menyarankan kepada Pak Menteri, untuk para kepala daerah, pada saat Pak Wamen, pada saat kepala daerah akan kembali, mungkin sebaiknya diacarakan seperti pada saat para menteri di kabinet pada saat meninggalkan militer itu, kita juga berikan acara tradisi dengan acara pelepasan oleh para taruna dengan melaksanakan jajar kehormatan sampai di gedung, sampai di pintu utama. Setelah itu rekan-rekan para kepala daerah bisa meninggalkan akademi militer. Demikian Pak yang kami sampaikan sementara secara garis besar. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang berkenan mungkin mau melakukan kontak, nanti akhir dari video conference ini kami akan kasih nomor kontak para perwira yang bertanggung jawab di tempat ini, baik di Mesumbing maupun di tempat retreat, sehingga bisa mungkin dari awal sudah bisa berkomunikasi dengan pihak panitia supaya apa-apa yang mungkin harus dilakukan atau apa yang harus disiapkan nanti bisa lebih baik untuk bisa bertanya kepada pihak panitia. Demikian Pak Wamen yang kami jelaskan dari akademi militer. Terima kasih. Terima kasih Pak Akmil. Bapak Ibu, kami menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi mengenai ADC agar menyimpan, ya, mendrop barang-barang sehari lebih dulu di tenda di wilayah Akmil agar lebih praktis. Itu yang rasanya harus betul-betul diperhatikan, ya, untuk memudahkan pergerakan Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika masuk itu sudah tidak lagi membawa barang-barang seperti yang Bapak Ibu sekalian, hal terkait dengan media. Jadi hari ini seluruh rakyat Indonesia akan melihat sejarah ditorehkan di Republik ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kepala daerah bersama-sama seluruh Indonesia ini berkumpul untuk memulai tugas bersama-sama dengan menyamakan frekuensi. Hal yang positif adalah kita semua bisa membangkitkan semangat, memberikan mereka harapan dan optimisme, tetapi tentunya harus kita perhatikan hal-hal yang bisa jadi tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Apa yang kita lakukan tentu harus sama, paralel dan inline dengan narasi tentang efisiensi, narasi tentang kebersahajaaan dan kesederhanaan, narasi tentang betapa kita semua harus selalu disiplin, harus selalu tertib dalam bekerja. Nah, karena itu mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk memahami hal tersebut. Kenapa kami menyampaikan aturan-aturan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan media di sana. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentu kita sadar bahwa masyarakat haus akan informasi tentang aktivitas Bapak Ibu sekalian. Para pemilih Bapak Ibu, rakyat, fans club Bapak Ibu tentu ingin tahu
apa saja aktivitas Bapak Ibu di situ. Nah, tapi di sisi lain tentu kita tidak ingin narasi yang kemudian berkembang, video, pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan efek yang kita harapkan. Nah, karena itu di sana kami insya Allah akan mendirikan media center. Media center ini adalah pusat koordinasi, pusat komunikasi antara penyelenggara kami semua, Bapak Ibu, dan juga dengan dunia luar, terutama adalah teman-teman media. Jadi media center ini nanti akan memenuhi kebutuhan teman-teman media terkait dengan permintaan wawancara, gambar, dan lain-lain. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setiap hari kami Kemendagri melalui Puspen akan menyampaikan rilis resmi, termasuk juga foto dan gambar-gambarnya, ya, foto dan video yang bisa diakses oleh tim humas masing-masing. Karena di lokasi seperti Kader Merah Putih tidak diperkenankan tim humas atau dokumentasi dari peserta untuk juga meliput di dalam. Karena itu rilis akan kami sampaikan setiap hari. Bahkan kita membuat juga kanal sosial media Instagram secara khusus untuk menyebarkan berita-berita, konten-konten terkait dengan kegiatan kita di dalam. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu juga diperkenankan untuk posting, untuk membuat konten gitu ya di dalam lokasi. Namun tentu kita mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih berhati-hati agar tidak terjadi miskomunikasi, persepsi yang berbeda bagi yang menyaksikan, menonton atau membaca. Mohon kiranya tidak merekam aktivitas di dalam tenda misalnya untuk menghindarkan persepsi yang berbeda terkait dengan kondisi tenda misalnya ataupun aktivitas bagi di dalam tenda. Jadi silakan melakukan perekaman aktivitas, tetapi yang di luar tenda, boleh di luar kelas, boleh di tempat lain, tapi tentunya selama kegiatan perekaman tadi, pendokumentasian tadi tidak mengganggu seluruh jalannya acara, terutama ketika pemateri memberikan substansi yang disampaikan. Nah, yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, panitia menyiapkan secara khusus tempat apabila Bapak Ibu nanti diminta keterangannya oleh media. Ya, tentu Bapak Ibu memiliki akses juga kepada teman-teman media. Ada kalanya Bapak Ibu diminta pandangannya, diminta juga pendapatnya tentang isu-isu terkait dengan pembekalan. Ya, kami dengan senang hati memfasilitasi itu, tapi tentu nanti Bapak Ibu berkomunikasi saja dengan kami, sehingga kami bisa aturkan waktu dan tempatnya. Sekali lagi, tanpa tentunya mengganggu jalannya perkuliahan, gitu ya. Ya, tentunya kemudian materi toleransi. Silakan nanti Bapak Ibu memberitahu saja, dipastikan dipenuhi segala kebutuhannya oleh LO dan dijembatani juga semua komunikasi oleh LO, termasuk untuk kebutuhan doorstop atau interview tadi. Nanti LO akan mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu waktu dan tempat bagaimana Bapak Ibu bisa diwawancara oleh media. Apabila memungkinkan, tentu kami akan izinkan gitu. Tetapi catatannya tadi selama tidak mengganggu acara tadi. Dan ada kemungkinan juga nanti kalau media yang meminta, kami langsung akan menyampaikan, akan mengundang Bapak Ibu untuk hadir di media center pada jam-jam tertentu tadi. Bapak Ibu ada 503 kepala daerah, ini termasuk Bapak Ibu kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik, yang sekarang dalam proses dari 34 gubernur, dan rentang usianya juga variatif Bapak Ibu sekalian. Yang paling banyak adalah ada 166. Kemudian berikutnya yang muda-muda ini yang di bawah 40 ini masih kebanyakan dan atau mungkin semuanya periode pertama ada 58 orang, dan ada Bapak Ibu kepala daerah senior yang usianya di atas 60 sejumlah 64 orang. Bapak Ibu kami usahakan agar supaya tidak memberatkan Bapak Ibu semua, pengaturan penempatan tenda memperhatikan ini.
ada 391 laki-laki, 34 perempuan, yang tentunya tendanya juga harus disesuaikan penempatannya. Kami akan menempatkan Bapak Ibu yang senior untuk menempati tenda yang jauh lebih dekat dengan lokasi ruang kelas misalnya, dan yang lebih muda, yang lebih segar, yang masih dinamis, yang masih kuat, tentu mudah-mudahan tidak berkeberatan berkenan untuk dialokasikan tenda dengan akses yang agak lebih jauh daripada para senior tadi. Nah, terkait dengan materi Bapak Ibu sekalian, inilah materi yang akan disampaikan nanti di sana. Bapak Ibu akan memulai 2 hari pertama dengan menerima materi dari Lemhanas tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Baru masuk kemudian asta-cita dari para menteri kabinet. Kemudian nanti ada juga pembekalan dari teman-teman Kemendagri mengenai tugas dan fungsi KPDH. Kemudian ada materi tentang kepemimpinan dan komunikasi politik, karena ini penting juga di sana. Bagaimana kita semua Bapak Ibu juga bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan untuk kebijakan-kebijakan Bapak Ibu secara efektif kepada publik begitu. Dan yang terakhir tentu nanti akan disisipkan materi tentang team building. Bagaimana kita semua Bapak Ibu bisa membangun chemistry di sana. Ini narasumbernya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ada 28 menteri dan wakil menteri, 6 pejabat setingkat menteri, ini kepala badan atau lembaga, dan ada 6 lembaga pemerintah non kementerian. Semua yang akan memberikan materi dan jadwalnya telah kami susun, dan sangat mungkin ada penyesuaian-penyesuaian di lapangan karena nanti akan menyesuaikan agenda beliau-beliau ini juga di Jakarta. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan untuk memahami sekali lagi bahwa perlu bagi kita semua untuk menyamakan frekuensi apa yang bisa dilakukan dan apa yang dihindarkan di sana tadi. Yang pertama, kami ingin menggarisbawahi, ingin menegaskan kembali bahwa Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membawa pendamping atau ajudan masuk ke lokasi kegiatan, kecuali Bapak Ibu memerlukan hal-hal yang darurat. Dan tentunya silakan menghubungi LO, nanti LO akan berkomunikasi dengan ajudan untuk mengatur secara teknis apabila Bapak Ibu memerlukan barang-barang atau obat-obatan yang sekiranya bisa diusahakan oleh pendamping. Namun sekali lagi tidak diperkenankan untuk membawa dokumentasi masuk ke dalam lokasi tenda-tenda ataupun ruang kelas. Dan berikutnya, Bapak Ibu ingin tahu boleh time ya, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan ada sistem di mana kami akan melakukan absensi melalui scan barcode yang disiapkan setiap sesi. Menggunakan tanda peserta, tidak menggunakan telepon genggam atau setidaknya modenya silent. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti ketika hari pertama diminta untuk mengenakan pakaian dinas lapangan seperti yang kami sampaikan beberapa yang lalu. Memang ada opsi Bapak Ibu juga akan diminta pengadaannya, masih kami komunikasikan dengan kami, nanti kami akan infokan dan kami akan distribusikan langsung begitu ya. Tapi sejauh ini di pembukaan ini Bapak Ibu akan mengenakan pakaian dinas lapangan. Dan di hari-hari berikutnya dari kelas Bapak Ibu diminta untuk mengenakan baju putih, lengan panjang dan celana hitam panjang. Ini yang pasti diminta oleh Bapak semua. Kemudian setiap hari, setiap materi akan ada secara bis oleh Bapak yang Bapak Ibu diminta untuk menjawab, dan agar mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, karena apabila tidak memenuhi 90% saat kajian maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kami mengupayakan nanti Bapak Presiden berkenan untuk menobatkan ya beberapa peserta terbaik ya, yang tentu salah satu penilaiannya akan berdasarkan kehadiran. Bapak Ibu diperkenankan merokok hanya di lokasi yang disiapkan oleh panitia, seperti acara Kabinet Merah Putih, di mana-mana tidak diperkenankan merokok, tidak boleh merokok. Namun sekarang kami siapkan ya ada lokasi khusus, nanti memang bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ya
para ahli hisab nanti dialokasikan khusus tempatnya, tapi secara umum kita minta Bapak Ibu untuk tidak membawa tim media, dan sekali lagi terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu akan banyak sekali pertanyaan dari hari ini maupun ketika pelaksanaan acara nanti. Silakan hubungi hotline panitia ini. Hotline ini insya Allah 24 jam akan merespon apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, terutama ketika acara nanti. 813 101 18900 ini hotline dari Kemendagri. Bapak Ibu nanti juga akan didampingi oleh LO, dan selain nanti bertanya kepada LO, kalau LO itu tidak ada di lokasi, Bapak Ibu perlu segera silakan ditanyakan atau disampaikan aspirasinya melalui nomor ini. Kami rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Pak Sugeng, apakah ada yang ditambahkan? Kami silakan. Ya, silakan. Sehatan besok masih jam 8. Sekarang masih jam 8. Jam 10 ya. Terima kasih Bapak Wamen, Bapak Ibu sekalian, para gubernur, bupati, dan wali kota, dan Siapa dulu besok di sana? kita izin menambahkan sedikit. Yang pertama adalah bahwa info mengenai pembagian foto dan lain-lain sudah kami sampaikan melalui IC. Mohon berkenan kepada para kepala daerah, kiranya nanti bisa ditanyakan kepada PIC masing-masing. Sebaiknya para PIC secara aktif melaporkan kepada para kepala daerah. Dan yang kedua, kami laporkan juga bahwa selama sesi materi kami menyiapkan file dalam format digital, jadi paper plus tidak Bapak Ibu tidak akan repotan bahwa dokumen-dokumen yang tebal, sehingga mudah diakses bahkan melalui handphone masing-masing dan bisa diakses, atau Bapak Ibu diperkenankan nanti membawa. Bapak Ibu juga kami laporkan bahwa di lokasi acara tidak akan Di mana? Saya ini lagi ikut suami baru, namun pokok PD itu, saya di sini bisa baca itu. Namun pokok PD itu bisa tak? Pak ini, sana. Hari, silakan. Suaranya lepas. Duduk satu, kalau duduk 34 nama puluh ini. Iya, kita mau ngumpulkannya di mana? Boleh di dalam itu ada hotel. Jauh ada hotel dekat tak sih? Baru telepon mau. Mas, ini saya di Oh, itu yang wali kota itu dia, wali kota Jawa Timur dia. Surabaya Haji itu. Ya, Surabaya. Ada pakai nasi biru gitu. Terus yang malam bisa disampaikan pembelajaran pagi pakai di pembelajaran malam pakai itu nanti disampaikan. Jadi apakah kita nanti memastikan di awal disampaikan kalau tidak ada pembelajaran malam pakai itu semua. Jadi yang ingin kami pastikan Pak, terus yang terakhir yang terkait dengan kita disampaikan juga waktunya awalnya protokol, tapi bisa tidak protokol juga yang untuk pembelajaran akan bukti dengan warna hitam. Apakah itu mengenai protokol atau warna hitam saja kita satu yang di lapangan atau seperti apa? Mohon Pak Wamen. Terima kasih Pak Wali. Jadi memang kami mengatur agar Bapak Ibu Wali Kota
bisa masuk ke lokasi itu Jumat siang, Pak, bukan Jumat pagi, dengan pertimbangan memberikan keleluasaan untuk mengakses Magelang dengan banyak pilihan. Mungkin ada yang flightnya baru dapat Jumat pagi, mungkin ada yang dapat di Solo, mungkin ada yang dapat di Semarang, mungkin ada yang lewat darat begitu ya. Nah, tentu kami inginnya sebetulnya Jumat pagi karena jadwalnya itu padat. Tetapi Jumat pagi kesulitan Bapak Ibu sekalian mengakses lokasi, maka kami menggeser ke Jangan ditutup nginap di luar. jadwalnya yang siang bukan yang pagi. Untuk dasi itu tidak ada. Jadi Mana dekat ya? suasana Magelang. Magelang gue ya. jadi pakai saja tidak pakai dasi, Ini Magelang gue. dan sepatu juga tidak harus pantofel senyamannya Bapak Ibu karena akan banyak di rumput ya, akan banyak jalan ya, sepatu yang lebih nyaman juga kami kira mungkin lebih tepat begitu ya. Untuk warna ya baik warna hitam seragam ataupun warna gelap gitu. Kami kira itu Mas Heri, terima kasih. Silakan apakah Pak Haris sudah tersambung dengan Terima kasih, Pak Wamen. Sudah bisa ya, Pak Wamen. Ya, Pak Hasim, Pak Wamen saya hormati dan juga Pak Gubernur Akmil. Jadi hari ini kita sudah fix ya Pak Wamen bahwa kita tidak ke Jogja dan langsung ke Magelang yang pertama. Yang kedua, tentu pakaian kita hari itu pakaian PDL Pamung itu Pak Wamen ya, Pak Wamen ya. Yang mana yang lebih dekat? Dan sepatunya tadi nyamannya itu bukan pantofel lagi. Tapi mungkin ada session yang mungkin kita perlu pantofel saat mungkin ketika session berbaris mungkin perlu pantofel biar lengkap seragam mungkin bawaannya. Atau sepatu kayak tadi itu kata kalau baju PDL Pamung itu kalau sepatunya biasa justru nggak bagus penampakannya. Tapi kalau mungkin ya agak sedikit longgar, oke, kita setuju. Nah yang kedua Pak Wamen, tentu masalah jam waktu nih dengan pakaian yang sudah disediakan, ada jam olahraga, kemudian juga jam berbaris, kemudian juga ada jam belajar. Tentunya ini yang mungkin nanti kami bisa secepatnya mungkin nanti dengan ADC. Dan kami katanya juga bisa lihat banyak juga yang perlu disiapkan Pak Wamen. Mungkin teman-teman daerah yang jauh mungkin seminggu nanti kita di Magelang itu. Nah kita berharap nanti semua karena besok ada cek kesehatan ya Pak Wamen, besok kita sore. Nah ini perlu nanti teman-teman sekalian hadir. Kenapa? Karena kita perlu siap dan sehat nanti di lokasi. Nah maka perlu besok sore kita semuanya hadir untuk cek kesehatan di Mendagri tentunya saya kira. Nah itu mungkin saya kira tidak ada lagi yang kita lakukan bahwa Jumat siang semua sudah berkumpul di Akmil Magelang. Ya sudah berkumpul dengan persiapan sudah siap untuk menerima pelatihan dan pendidikan selama di Akmil Magelang. Tentu di bawah komando Pak Gubernur Akmil kami siap. Karena ini kami juga dilatih untuk bagaimana kami fokus dalam melayani masyarakat tentunya ke depan. Terima kasih Pak Wamen atas arahannya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur Jambi. Untuk sepatu ketika ketika Bapak Ibu menekan PDL ya sepatunya menyesuaikan Pak. Jadi sepatunya pun sepatu PDL gitu ya. Kemudian ketika perkuliahan senyamannya, tapi nanti akan ada malam ramah tamah atau farewell di hari terakhir. Bapak Ibu menggunakan batik atau tenun, tentu sepatunya pun menyesuaikan. Oke. Ya, silakan yang lain. Pak Mustaman, Bupati Kabupaten Rokan Hidup. Ya, silakan. Mohon maaf, ini dengan Pak Bistamam.
Pak, iya Pak Bisma silakan. Suaranya agak putus-putus Pak. Dari rekan itu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Wamen. Untuk sementara kami cukup Pak, terima kasih. Oh, bukan bertanya Pak itu kan ya? Bukan. Ya. Karena Bapak muncul tadi ya. Silakan yang ingin bertanya. Pak Tarsisius. Ya. Selamat sore Pak Wamen. Sore Pak. Kami bangga bahwa sebenarnya hari ini ingin saya tanyakan karena wakil bupati pada kegiatan itu pada hari terakhir tanggal 28. Tadi disampaikan soal PDL. Apakah kami juga menggunakan PDL PDL yang dipahami oleh kepala atau wakil kepala daerah. Terima kasih Pak Wamen Pak Majelasi. Jadi para wakil bergabung di acara itu di hari terakhir Pak, hari Jumat dengan menggunakan baju atasan putih dan celana hitam. Jadi tidak menggunakan PDL. PDL itu hanya untuk di hari pertama bagi kepala daerah. Terima kasih Pak Wakil. Ya, kami persiapkan yang lain. Apakah masih ada? Oh, di atas masih banyak ini. Pak Andi Sudirman Sulaiman, Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Kami persilakan Pak Gubernur. Siap, izin Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, pertama yang saya tanyakan ini mungkin terkait masalah pelantikan yang dekat ini kita akan lakukan. Kita ini kan sudah pernah check up di daerah masing-masing. Sementara kita akan ada check up besok ataupun lusa. Apakah hasil check up misalnya di laboratorium di rumah sakit atau Prodia itu bisa digunakan atau karena baru juga dilaksanakan pengambilan darah dan sebagainya, atau kemudian harus check up ulang, ataupun mungkin di sana hanya check up yang tensi atau apa segala macam. Yang kedua, kita sudah bisa mengakses masuk tenda itu tanggal 20 karena ada mungkin yang tempat di mana untuk transit. Nah itu saja, karena kemudian kita belum ada pengetahuan untuk mengakses, ataupun kemudian kita bisa juga kemudian harus sudah jembatan. Terima kasih banyak Pak Wamen, sehat selalu, sukses. Terima kasih Pak Gubernur. Silakan Pak, kalau Pak Gubernur sudah ada hasil medical check up, silakan Bapak bisa sampaikan saja ke kami. Dan kami mengatur jadwal kesehatan di sini bagi kepada mengukur tensi dan lain-lain, sembari Bapak melakukan registrasi dan apabila hal-hal yang ditanyakan terkait dengan pelantikan Pak. Ya, karena kita ada ya, di kotor di hari Selasa. Ya, arahan, mohon maaf, ada arahan di hari Selasa dan ada gladi bersih di hari Rabu. Jadi kalau Bapak perlu mampir di Selasa untuk menyampaikan hasil MCU dan melakukan registrasi, kami standby Pak di sini. Untuk akses ke tenda ini kami buka untuk mendrop saja barang-barang Pak. Tetapi untuk bermalamnya atau para kepala daerah masuk itu tanggal 20 Pak. Ya, ketika masuk baru. Sebelumnya itu hanya mendrop saja, menyimpan barang dari Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Gubernur, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada Bupati terpilih Kabupaten TPU. Tadi sudah Ya, Timur Tengah, Utara. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wamen. Tes. Ya, silakan Pak, terdengar. Ya, terima kasih Pak Wamen. Kami hanya minta penegasan kembali terkait dengan ADC yang akan apakah bisa mendahului sehari sebelumnya, sehingga barang-barang yang di tenda sudah bisa dimasukkan terlebih dahulu sebelum kami tiba, sehingga tidak
mengganggu pada saat registrasi ataupun masuk ke Kesatrian Akmil. Terima kasih Pak Wamen. Betul Pak Bu, tadi sudah kami sampaikan juga, silakan Bapak menugaskan ADC atau pendampingnya untuk menyimpan Bapak Ibu terlebih dahulu di tenda, ya, sehingga Bapak nanti nyaman ya masuk ke dalam, barangnya sudah ada semua. Bapak Ibu, ada hal yang terlewat tadi ya, jadi terkait dengan rencana kami juga untuk sekiranya nanti memungkinkan dan sudah ada kesepakatan, maka Bapak Ibu diminta, Bapak Ibu akan dibagikan seragam Komcat, seragam Komcat. Nah, kali itu mohon agar menyampaikan ukuran. Jadi karena tidak mungkin lagi custom, jadi silakan Bapak Ibu ada ukurannya yang sudah saya kira sudah diedarkan Pak Sugeng ya. Ya, ada S, M, L atau XL ya. Jadi Bapak Ibu kami tunggu hari ini Pak, karena ini perlu kita siapkan baju-bajunya. Jadi ada ukuran baju, ukuran topi, dan ukuran sepatu, Pak. Ya, baju, topi, dan sepatu, dan celana. Ini tolong hari ini juga dikumpulkan, diinformasikan ke kami. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Wamen. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Wali Kota Makassar, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, jelas. Ya, izin mengulang sedikit mengenai masalah seragam. Kami ingin menanyakan apakah hitam putih ini modelnya yang masuk ke dalam atau bisa yang di luar Pak Wamen. Itu yang pertama. Yang kedua, kan juga ingin mau menanyakan masalah mau izin tanggal penutupan jam berapa di tanggal 28. Barangkali itu Pak Wamen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk baju Bapak Ibu sekalian, ya kami menyarankan baju yang dikeluarkan rasanya lebih nyaman begitu ya, fit untuk segala ukuran dan sesuai dengan baju Bapak Presiden juga. Jadi apabila ada yang terbiasa dengan kantong 4 lebih baik, jadi model-model yang dikeluarkan seperti itu Pak Wali. Untuk acara penutupan Pak Presiden. Pak boleh. Izin Bapak Wamen, untuk acara penutupan pertama tanggal 28 Februari 2025, waktu direncanakan dijadwal kami adalah mulai dari pukul 8:30 untuk pengarah dari Bapak Presiden dan dari yang bersangkutan. Namun demikian untuk waktu kepastiannya nanti saya beri dulu dari yang ditanyakan segera informasi dari Bapak Presiden. Ya, jadi kami sangat memahami ini hari akhir sebelum Ramadan. Itu sudah singkat mungkin Pak Gubernur Sumatera Selatan yang meniru kami silakan. Baju kaos oblong. Ini Wamen, Pak. Boleh bertanya ya, Pak Wamen? Lanjut, Pak Gubernur. Pak Wamen, saya sudah mendengar dari semua yang ditanyakan oleh teman-teman dari gubernur maupun bupati, wali kota tadi masalah pakaian dan sebagainya. Saya agak berbeda mengenai Pak Wamen. Ini kan teman-teman termasuk saya gitu kan adalah orang yang baru dilantik nih Pak. Baru dilantik artinya mungkin saja di saat transisi itu setelah kan PJ sudah tidak menjabat Pak. Dalam kondisi tidak menjabat berarti di daerah kepala daerahnya semua sedang di luar kota, sedang tidak berada di tempat, mungkin kecuali wali kota Magelang atau kabupaten atau bupati Magelang. Mungkin ada koordinasi mungkin dari OPD dan lain sebagainya. Itu kita diberikan waktu misalnya untuk bertemu atau
katakanlah meeting kecil-kecilan gitu Pak, itu kita bisa berhubungan dengan RO atau memang ada space-nya itu Pak Wamen. Kalau untuk pakaian mungkin kami cukup Bapak kasih saja catatan-catatannya. Cuman kalau yang kantong 4 Pak, hati-hati yang makan kue Pak, jangan banyak di situ Pak. Nanti banyak yang nantau ini. Pak Haris Gubernur Jambi itu Pak yang bahaya Pak, kantongnya jangan banyak Pak. Saya pikir itu saja Pak Wamen. Terima kasih. Kalau Pak Haris itu saya tahu persis kantongnya 8 malah Pak Gubernur. Pak Gubernur, kami memahami memang ada waktunya hal-hal darurat perlu dikoordinasikan, itu kita akan atur. Tetapi kalau untuk ada kebutuhan rapat begitu ya, itu rasanya nanti khawatirnya mengganggu acara Pak. Tapi kalau Bapak hanya sekedar misalnya menerima satu dua orang dalam jangka waktu yang tidak lama di waktu-waktu istirahat, kami persilakan Pak. Oh ya, nah itu Pak yang paling penting Pak. Ya, jadi kan kita semua awam kan Pak tentang bagaimana minta izin Pak Gubernur Akmil, mohon maaf. Ya. Jadi kita awam semua, apalagi kita di sipil murni ini kan agak kurang tahu situasinya. Tapi itu kita akan ikuti anjuran dan arahan dari sipil murni. Terima kasih Pak. Salah jalan disuruh pos akan menerima di dalam tenda Pak. Ya Pak. Bahaya juga Pak kalau dalam tenda Pak. Iya, karena Bapak kan nggak sendiri juga Pak dalam tenda itu Pak. Ya, ada partner lain Pak, mungkin ada gubernur yang lain Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kita akan atur lokasinya dan tidak di pembelajaran, tidak di istirahat Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kami persilakan yang ada Pak, ada Dr. Verna ini Bupati Poso, silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Wamen. Izin mengkonfirmasi kembali tadi, terima kasih penjelasannya bahwa meja putihnya bisa yang loose aja, jadi lebih gampang kami bergerak, tak pakai dasi. Tapi di surat yang sudah diedarkan bahwa pelajaran sesi belajar malam juga kita pakai kemeja putih. Nah tadi tatip yang Pak Wamen sampaikan di Zoom itu, di situ tercantum sesi belajar malam pakai batik atau pakai tenun. Nah, jadi kami mohon konfirmasi supaya kita efisien juga nih, home packing yang mau dibawa masuk ke tenda, jangan sampai cuma bawa 2 batiknya untuk pembukaan dan penutupan, ternyata pas malam semuanya ternyata berubah jadi batik. Ya mungkin itu saja, supaya lebih efisien ini kita bawa apa yang dibawa masuk ke tenda, jadi nggak penuh juga kalau kita bupati nanti 3-4 orang dalam tenda, apalagi ibu-ibu banyak perintilannya. Pak Wamen izin, jadi mohon sekali lagi konfirmasi. Terima kasih Kang Bima. Ya, baik Bu Bupati, memang batik itu hanya 2 saja dikenakannya. Yang pertama ketika ramah tamah malam, dan ketika farewell dinner. Jadi kalau kami dan farewell aja Bu. Ya, silakan 2 potong itu. Yang lain-lain ya putih saja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, silakan Ibu kalau farewell itu mau menggunakan batik, mau lombaria khas Poso juga boleh. Silakan. Cukup ya, Dok. Terima kasih. Selanjutnya Pak dari Situ Bondo, Pak Rio. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Bang Wamen, saya cuma mau bertanya sebagai bupati yang baru dan awal kali soal pemerintahan. Itu kan nanti ada, saya setelah pelantikan akan ke Magelang, lantas kemudian nanti kita akan dilatih karena wakil yang akan menjadi melaksanakan tugas. Tapi ketika wakil nanti berangkat ke Magelang juga, hari Jumatnya itu bagaimana ya? Karena perjalanan butuh waktu yang panjang. Mohon arahan Pak Wamen sebagai orang yang awam dalam pemerintahan. Terima kasih. Orang swasta. Pernah pakai pelaksana tugas. Ya, Bapak Ibu, ini hal yang biasa sebetulnya. Jika kepala daerah itu mengikuti pelatihan, maka secara intens
Pak daerah yang tidak berlebihan dengan permohonan yang diberikan secara khusus, pembagian tugas secara khusus. Kalau agak lama memang mungkin perlu ada semacam PLH gitu ya, tetapi ini kan hanya beberapa hari saja. Itu silakan Pak Bupati nanti berkoordinasi dengan Pak Wakilnya untuk menjalankan koordinasi pemerintahan. Begitu Pak. Baik, lanjutnya Pak Abdullah tadi ya. Pak Abdullah mana? Assalamualaikum. Ya Pak Wamen, ini mau tanya jam pelantikan tanggal 20 itu sampai sekarang kan belum final itu Pak. Itu aja yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, insya Allah pukul 10 pagi. Pak Abdullah. 10 pagi, baik. Ya, pukul 10 pagi, tetapi tentu apabila ada hal-hal force major perubahan, segera kami telegram. Baik, terima kasih Pak Wamen. Silakan. Bukan tanggal 19. Raden Bali Setiadi. Tanggal 18 pakai olahraga apa? Ya, di Pandeglang suaranya belum Ibu Bupati. Tanggal 18 pakai olahraga training. Sudah masuk training. Iya, terima kasih Pak Wamen. Ada training. Ada. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wamen. Untuk jilbab yang putih hitam sebaiknya warna apa Pak? Dan untuk yang baju olahraga juga memakai jilbab apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum. Menyesuaikan Pak. Jika bisa. Ini Ibu sedang naik motor Bu ya, atau gimana? Jadi untuk jilbab ya kami bebaskan Bu ya, tetapi tentu yang serasi saja ya. Ibu yang Ibu pakai sekarang itu sudah bagus sekali Bu. Ya, sewarna itu bagus Bu. Ya. Silakan. Hati-hati Bu. Jalan. Selanjutnya Pak Beni Warlis ya. Oh, itu lagi jalan. Lagi jalan. Di mana? Iya, lagi jalan. Belum sampai jalan. Suaranya Pak dulu. Terima kasih Pak Wamen. Untuk penjelasan Pak. Dulu. Ya. Jadi pertama saya masih nanya ini Pak. Kemarin kita sebelum ini kan instruksikan ke TMC itu kita sudah cekal lengkap gitu ya. Hasilnya juga sudah serahkan. Nanti juga besok juga ada FGO juga di kesehatan juga, dan nanti juga ada di Magelang juga ada pembukaan basicnya. Yang pertanyaan saya, apakah tidak cukup hasil yang kemarin kan dibatasi 1 minggu sebelum terpelantikan dan hasilnya, apakah tidak cukup itu kita serahkan, perlu lagi diulang lagi pemeriksaan kesehatannya di Kementerian Negeri? Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, tadi ada dibatasi terkait dengan usia. Jadi saya menyarankan satu lagi Pak, kalau bisa juga diklasifikasikan antara merokok dan tidak merokok gitu. Karena mungkin nanti yang merokok dan tidak merokok, kalau sama juga ada. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Untuk MCO silakan Pak, yang ada saja Pak ya. Nanti repot Bapak kalau bertanya, yang ada saja. Untuk klasifikasi merokok, ya siapa kami akan usahakan. Mudah-mudahan ngaku Pak yang merokok Pak ya. Ya, terima kasih Pak sarannya. Bapak Gusnar Ismail, Pak Gubernur Gorontalo. Kita sampai mana? Terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita akan beberapa keterangan kalau kita usaha ukurannya saja. Ya, saya khawatir jangan sampai ukurannya tidak dikupas ketika menimbulkan tidak nyamanan. Mohon kalau memang bisa kalau masih ada waktu ya ukuran yang kita tidak sedikit masih ada waktu lebih kepada wilayahnya. Demikian saran Pak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusnar. Pengalaman kami Red Kabinet Merah Putih itu aman Pak. Jadi kami nggak ada masalah sama sekali, ada yang terbesar, ada yang kecil, jadi rupanya saya itu agak fleksibel juga gitu ya.
Dan tapi tentu kami setuju, kami akan usahakan secepatnya. Sekiranya kemudian perlu disesuaikan, Bapak Ibu masih ada waktu. Terima kasih sarannya Pak Ustaz. Silakan selanjutnya Pak Usman. Bupati Sabu. Terima kasih Pak Wamen. Semua ingin bertanya lagi jika acara itu apakah kita mempersiapkan komisi dan lain sebagainya, dan juga apakah kita diizinkan untuk membawa laptop Pak? Mungkin itu saja. Silakan kalau Pak ya, silakan Pak, bawa laptop, bawa alat tulis sendiri silakan. Apa Pak ya? Jadi kalau yang nyaman pakai laptop, kalau yang nyaman pakai notes, alat tulis silakan bawa. Terima kasih. Wali Kota Samarinda, kalian silakan. Ya, terima kasih Pak Wamen. Jelas suaranya? Jelas sekali Pak. Ya. Tapi wajah Bapak yang kurang jelas Pak. Oh, baik. Pak Wamen, hanya satu aja. Kebetulan kan penutupan tanggal 28. Kalau tidak salah, itu tanggal 1. Ada sekedar sharing. Apa tidak sebaiknya penutupannya lebih awal, mungkin biar teman-teman yang dari luar Jawa berkesempatan untuk taraweh hari pertama atau sahur di hari pertama Ramadan. Kalau untuk teman-teman yang berada di zona Jawa, Jakarta, mungkin bisa setelah penutupan di siang hari pun masih berkesempatan. Tapi yang teman-teman dari luar Jawa, di Sumatera, Sulawesi maupun dari Kalimantan, itu penerbangan dari arah Jogja maupun Semarang itu cukup terbatas dan ini mohon bisa dipertimbangkan. Saya kira itu Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Harun, Pak Wali Kota Samarinda. Jadi memang kesulitan kami adalah memadatkan agenda karena tadi Bapak lihat banyak sekali line up para menteri gitu ya. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan pada perjalanannya jadwal bisa dipadatkan dan penutupan bisa dimajukan. Ya, tetapi saat ini Pak, jadwalnya seperti itu Pak. Jadwal seperti itu karena kesulitan kami mengatur jadwal para menteri tadi. Jadi penutupannya kalau bisa dipercepat lebih kepada jamnya di hari yang sama. Di hari Jumat tanggal 28 tentu saja penutupannya dipercepat. Apakah mungkin yang dari itu saat ini kami belum bisa menyampaikan hal tersebut Pak. Ya, karena itu tadi ya, langsung balik lain para menteri yang luar biasa. Langsung Tapi kami sangat paham memang kondisinya seperti tadi dari awal. Inilah yang menjadi atensi kami, jangan sampai mengganggu rumah ya, ritual Bapak Ibu menjelang. Terima kasih sudah atensinya Pak. Ya, rumah kate. Iwan balik mana kalau kita di hotel balik hotel, kita ke rumah balik ke rumah ada ya. Ini kita balik ke geria, pangkupnya ada kate kan rumah. Loh. Tanggal 20 tuh saya bisa ngantor 20 hari Minggu 24 kami lah ke Jakarta lagi ke Kongres. 25 di Jakarta. Selamat sore Pak Wamen. Mungkin tidak balik ke rumah. Pak, mungkin lebih ke arah saran aja yang kantor kalau bisa registernya itu Pak di bawah tanggal 28 di tanggal 20 ini kita udah bisa register, jadi masuk ke adminnya nggak antri Pak. Karena sering terjadi penumpukan kita balik berkadang telat. Sesuai dengan Iwan minta itu. Nah, termasuk dari lahat ini, boleh sana. Mungkin sama gubernur kami tadi Pak. Dia nih, dekat Paris. Dia dulu dikasih ruang bagi daerah yang akan berkoordinasi
Baik maritim yang akan berkoordinasi pada kami wakil ataupun ke kawan-kawan seperti kami berikan uang untuk kita berkoordinasi. Mungkin itu saja komen untuk diperjelas lagi. Jadi kami boleh berkoordinasi dengan pengacara yang mengikuti kegiatan yang ada di Magelang. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Bupati. Untuk registrasi silakan Pak, ya cepat lebih bagus. Tadi Bapak koordinasikan dengan NO atau hotline yang tadi. Kemudian untuk tadi menerima tamu silakan Pak. Tapi dengan catatan tadi tidak di jam-jam kelas atau pemberian materi, di jam istirahat, di jam makan siang apabila dimanfaatkan, ataupun di jam istirahat di malam hari. Pakaiannya biasa baik kan? Pakaiannya hari itu kan? Hari Jumat kan? Hari Jumat itu akan batik. Batik kayak kan? Tidak nak pakai PDH kan? Gitu. Batik itu nggak apa karena pada saat malam hari media film itu kan banyak media. Ya, pakai batik kayak. Sudah itu yang tanggal 28 Bali itu. Baik, terima kasih. 28 Bali itu juga bisa batik. Itu Ibu Bibi dari mana? Bibi ini kan izin Pak. Bibi ini akan ikut untuk ke Jogja. Nomor sana dia. Di situ kami belum dapat informasi. Kalau seandainya dia misalnya nunggu di mana? Di VIP, nah lagi ibu nunggu situ juga bareng sama dia. Tadi Bapak menyampaikan sudah dibagikan pakaian konser. Jadi Pak Bupati, kalau untuk PDL kan menyesuaikan dengan dari bisa coklat. Kalau untuk Pomcat yang akan kami bagikan juga termasuk sepertinya dari Pak. Ya, Terima kasih Pak Wamen. terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya Pak Wali Kota Tegal, Pak Dedion, silakan Pak Dedion. Apa? Yang saya hormati Pak Wamen, yang saya hormati Pak pesantren. Yang ingin saya tanyakan, ini sifatnya khusus mungkin agak dekat itu diri saya. Kebetulan saya ini lagi diet Pak, jadi tentunya makanan ini kan di sana yang secara umum nanti Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau di India tidak usah pakai makanan itu. Pakai protokol yang kedua, dari saya ingin tanyakan dalam waktu 8 hari di Magelang, apakah ada waktu dalam 8 hari ini sifatnya pesiar keluar, ketemu dengan keluarga di luar? Tahu Karena 8 hari ketika Bapak dan Ibu para kepala daerah ini kan tentunya punya suami dan istri, sehingga barangkali ada waktu bisa ketemu di luar dan satu malam paling tidak ini banyak pemilihnya karena Tegal itu Jawa Tengah juga. Syarat sebagai laki-laki biologis itu penting Pak. Saya yakin ini para kepala daerah se-Indonesia ini perihal masalah biologis ini sangat penting. Lalu dulu beda tiga ini. Pak Wamen harus memikirkan. Terus yang kedua, yang ketiga, ini persoalan yang berkaitan dengan mandi. Ini alat mandi khususnya handuk. Ini kan sangat vital ya Pak. Karena bagaimanapun ini harus bersih. Ini di sana disiapkan handuk. Apa kita harus bersiap? Karena bersih ini, bersih. Asramanya komputer bersih. Pakaian. Pasti. Yang keempat Pak Wamen, ini saya mewakili seluruh wakil kepala daerah. Saya yakin mereka semua pengen retret di Magelang. Kalau bisa, ini kebersamaan dalam waktu 8 hari. Orang nomor satunya 4 hari, nomor 2-nya 4 hari Pak. Saya yakin kepala daerah setuju Pak. Jadi nggak terlalu lama. Kepala daerah lagi kepala daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi ke bawah. Yang pertama, budaya. Silakan Bapak nanti koordinasi dengan NGO. Tadi kan saya perkenalkan membawa makanan sendiri boleh. Ya, kan Bapak pakai nasi orang, jadinya kan sagu atau yang lain. Silakan boleh. Tapi nanti dikoordinasikan dengan NGO seperti apa teknisnya, ya. Apa yang perlu Bapak hindari dan lain-lain misalnya paham itu. Bapak akan menjadi atensi khusus dari kami. Ya, kami pastikan nanti dia Bapak tidak gagal selama di sana. Ya, apakah ada permintaan lain Pak seperti skincare atau apa? Ya, mohon maaf Pak, untuk yang hiburan tadi langsung Pak, silakan Pak Gubernur Akmil menjelaskan Pak. Pak Gubernur Akmil luar bermalam di tempat luar ya. Kami tidak berani ya melangkahi tradisi dari Akademi Militer. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wamen. Sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan juga, sebenarnya Pak Bupati Tegal sudah tahu Pak. Hal itu juga berlaku buat para menteri dan presiden kemarin. Jadi selama beberapa hari presiden dan menteri di sini tidak ada satupun yang meninggalkan tempat kecuali atas izin presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kalau saran saya, karena ADC tidak boleh masuk di tempat kegiatan, maka mungkin kalau ada kebutuhan yang mendesak, misalnya salah satu contoh tadi makannya Pak Bupati Tegal itu bisa dititipkan LO nanti akan membawa ke Bupati pada saat jam-jam makan. Atau mungkin juga kayak pakaian kotor Pak, nah itu mungkin bisa dicuci di luar, atau kalau mau cuci sendiri ya saya kurang tahu, tapi mungkin di sini banyak juga laundry di sini yang bisa dimanfaatkan di sekitar Akmil, karena memang kegiatan seperti ini sudah sering kali kita lakukan dan bisa dititipkan melalui LO ya ataupun nanti bisa berhubungan dengan para perwira dari saya, sehingga nanti bisa dititipkan ke ajudan atau sopir yang menunggu di luar, bisa dibawa ke lobi mungkin, dan sebagainya juga kembali. Kemudian yang kedua, saya menyarankan saja juga Pak Wamen, tadi banyak pertanyaan masalah tempat pertemuan Pak. Kalau saran saya mungkin bisa dimanfaatkan saja di Borobudur Cafe itu Pak, sehingga tempat itu nanti ada di situ disiapkan beberapa meja atau ruangan, nanti ada yang di bawah, ada yang di atas. Silakan nanti bisa dimanfaatkan untuk dilaksanakan pertemuan di jam-jam yang tentunya telah diizinkan oleh panitia dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian nanti habis ini saya akan menampilkan yang kedua, yang berikutnya adalah para ADC sudah diizinkan untuk masuk di tanggal 20, mau perlengkapan itu mulai jam 8 pagi Pak. Jam 8 pagi, silakan nanti sudah bisa memasukkan barang. Dan mungkin juga saran saya para ADC itu kalau bisa sudah menghafal betul tempatnya, sehingga memberikan informasi kepada bapak-bapak semua yang ada kegiatan. Masalah tadi merokok, saya izin mengingatkan kembali bahwa di Akmil ini memang semua tempat dilarang merokok. Jadi kalau memang merokok, Pak Wakil tadi sudah sampaikan bahwa akan ada tempat khusus pun disiapkan. Dan saya mengingatkan kembali secara tegas, jangan sampai ada yang merokok di dalam tenda Pak, karena rawan terbakar. Nah, jadi itu sebenarnya sudah menjawab. Jadi kita tidak perlu lagi di tenda antara yang tidak merokok dan merokok, karena memang di dalam tenda itu dilarang merokok, sehingga semua tempat itu tenda tidak boleh merokok di dalamnya. Nah, yang terakhir Pak, ada pesan penting dari saya. Ini nanti juga akan saya sampaikan pada saat penerimaan. Jadi ketika ibu bapak semua sudah masuk ke Akademi Militer ini, bahkan sudah melaksanakan retreat di sana, keluar dari sini, ibu bapak semua juga rekan-rekan dan terutama kepala daerah yang ada yang lulusan dari Akademi Militer, maka ibu bapak semua juga sudah merupakan abituran lembah tidak lah, kira-kira begitu. Sama dengan Pak Wamen bisa menjaga nama Akademi Militer Pak.
Sedemikian, saya ingin menampilkan nomor HP dari para perwira saya yang bisa dikomunikasikan masalah tempat maupun kegiatan yang dibutuhkan. Dibuka, ya. Dibuka. Ya, yang pertama adalah Kolonel Arhanud Tri Sugiarto. Itu nomor HP-nya nomor 813710 38696. Yang kedua adalah Letkol Infanteri Budi 0811 921 998. Silakan Pak, kalau mau catat silakan. Demikian Pak Menteri, pesan saya juga buat Bapak Ibu yang terhormat, utamakan faktor keselamatan dan keamanan selama perjalanan, dan kita akan bertemu di tanggal 21 nanti. Terima kasih Pak Wamen. Jadi Pak Yon, untuk tadi keterlibatan wakil sudah kami hitung semua Pak. Ini sudah koordinasi Pak Menteri dengan Gubernur Akmil dan Gubernur Anas. Memang sekali hormatnya Pak Menteri, karena kita mengalami banyak kendala untuk handuk tadi ada pertanyaan Pak, insya Allah disiapkan. Jadi handuk, sabun, sampo disiapkan kecuali skincare. Kami khawatir nanti nggak cocok dengan cukup Pak Yon ya. Terima kasih ya. Selamat lanjut Dayan. Selanjutnya Pak Herbertus. Bapak Ibu, ini kami izin membatasi waktu ya, karena banyak pertanyaan agak mirip ya. Kita batasi, nanti kita selesaikan pertemuan ini pukul 17.00. Jadi mohon agar pertanyaannya dipadatkan dan tidak mengulangi pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Pak Wamen, selamat sore. Pak Gubernur Akmil, selamat sore juga. Kami langsung saja mengusulkan apakah untuk laundry pada waktu khusus sehingga pick up atau pengambilannya pada pagi hari misalnya. Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan pada hari Rabu. Informasi yang kami terima masih bahwa yang itu dengan menggunakan pakaian PDUB. Mengingat bahwa PDUB ini masih akan dipakai pada hari berikutnya, pada hari Kamis. Apakah sekedar saran, apakah dimungkinkan berkenan jika dan bersih pada hari Rabu itu menggunakan pakaian yang lain. Terima kasih Pak. Kemudian kami kembalikan Pak Gubernur Akmil, terima kasih. Untuk arahan di hari Selasa itu Bapak Ibu kepala daerah akan menggunakan pakaian training dan kaos. Untuk rambutnya nanti pakai PDUB, untuk perantisannya di hari Kamis tanggal 20 itu menggunakan pakaian pusara, pakaian PDUB. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Ibu Elisa, Wali Kota Banda Aceh, silakan. Sudah ya, harus di pidato ngomong tak ada barcode di konvensi. Langsung tak ada barcode dulu saya. Kami banyak omong besar. Suaranya belum balik. Masuk dalam barcode. Sambil menunggu Ibu Wali Kota Banda Aceh, silakan Pak Dedi Wahyudi. Pak Dedi Wahyudi. Oh, sambil jalan mulu ada. Pak Wamen, semua dari awal sampai sekarang beberapa kan sudah disampaikan oleh teman-teman Wakil dan Pak Gubernur. Namun saya memberikan sedikit masukan dan apakah sudah disiapkan. Karena kita ini kan banyak antar kepala daerah se-Indonesia. Ini juga membagikan untuk bagaimana kami nanti sharing tentang beberapa program yang masing-masing. Namun beberapa mungkin ada yang belum kenal. Jadi apakah biasanya karena kita lagi banyak kuliah nanti itu ada tempat misalkan gubernur, CSN khusus serta bupati wali kota juga demikian. Jadi kita bisa nyapa langsung Pak Wamen. Ini saya masukan. Mungkin itu Pak Wamen, terima kasih banyak.
Pak Beni. Aman Pak, jadi kita siapkan nanti nemtek ID card nanti supaya lebih bisa mengidentifikasi secara cepat. Ibu Elisa, apakah sudah bisa volumenya? Belum juga, Bu Wali. Pak Nur Rohman dulu, Pak Nur Rohman. Ya. Assalamualaikum, Pak Wamen. Salam. Terima kasih. Beberapa hal sudah terjawab terkait dengan kewenangan kepala daerah yang sedang mengikuti retreat bisa secara otomatis dihandle Pak KDH. Tapi ada satu hal di luar konteks retreat adalah soal servisal Pak Wamen dengan DJ kepala daerah atau di tempat kami BC Wali Kota. Ini kan tidak dalam rangkaian pelantikan, walaupun itu barangkali selama ini hanya normatif untuk melakukan satu momen. Nah ini mohon penjelasan terkait itu, khususnya terkait dengan sertijab dengan BC Wali Kota di Kota Bandung. Itu saja Pak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Wali Kota Batu, Perpres nomor 16 tahun 2016 itu menyatakan bahwa sertijab itu dilakukan oleh gubernur di ibu kota provinsi dan bupati wali kota di kota kabupaten masing-masing dalam jangka waktu 14 hari. Ya, jadi Pak Wali masih punya waktu pulang dari pembakaran di Magelang untuk melaksanakan sertijab. Walaupun demikian, sertijab ini sebetulnya tidak kaitannya dengan ini paling tidak wali kota Bapak bisa menikmati semua fasilitas gitu ya. Jadi sertijab ini sebetulnya bukan mandatori. Apalagi sekarang Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita untuk tidak terlalu banyak melakukan seremoni untuk sertijab. Jadi ini fleksibel dan menyesuaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wamen. Ya, Lisa. Belum bisa juga Bu. Ya. Kita geser lagi mungkin. Ini posisi di mana? Pak Domikus. Pak Domikus silakan. Pak Gubernur Papua Barat. Pak Kaderan? Belum. Ibu Ida, Sahidah. Bu Wagub silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Bu. Ibu sedang bersama Pak Gubernur tadi tidak, dalam kasih Bu ya? Iya. Ya. Untuk awalnya pun bukan sama dengan gubernur, kemudian juga saya tanyakan kementerian di negaranya itu kira-kira sama berapa banyak? Kurang jelas Ibu suaranya, mau diulangi? Ya, jadi kepastian untuk wakil gubernur, wakil kepala daerah untuk kegiatan kajian ini kira-kira kapan dilakukan? Tadi disampaikan Bu, tanggal 28 saja ketika penutupan hari terakhir. Oh, jadi tidak ada wakil gubernur ya Pak? Iya, jadi wakil kepala daerah itu bergabung di hari terakhir Bu. Oh, baik. Ibu Elisa sudah apa Bu? Belum juga. Baik, Pak Ulus, Pak Bupati Rotendao, silakan Pak Ulus. Baik, selamat sore Pak Wamen, selamat sore Pak Gubernur.
Saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal, terutama yang pertama itu di penjelasan Pak Wamen untuk sesi malam itu pakaiannya boleh menggunakan batik atau tenun. Tapi dari penjelasan Pak Gubernur Akmil tadi bahwa kita menggunakan pakaian baju putih dan terang hitam, mungkin itu perlu dikonfirmasi. Karena kalau misalnya sesi malam yang menggunakan batik atau tenun, tentu saja kita harus menggunakan packingnya juga, bahwa pakaiannya banyak, pagi sampai siang atau sampai sore kita putih hitam, malam bisa pakai lagi tenun atau batik. Kemudian yang berikut terkait dengan beberapa pertanyaan yang tentang laundry, kemudian kesempatan untuk berbicara dengan ADC atau pendamping. Kalau kami boleh menyarankan perlu dibikin timetable untuk sesi-sesi seperti itu, sehingga pada saat laundry itu pada jam berapa atau pada saat kapan supaya bisa di-pick up untuk pakaian yang termasuk dengan ada waktu komunikasi buat kepala daerah dengan daerahnya masing-masing atau terkait dengan laundry pekerjaan. Ini sebuah lainnya perlu kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Untuk baju tadi sudah kami jelaskan Pak, baju itu hanya setiap tahun awal bila siapkan di kos-kosan banyak di belakang-belakang pasti ya. baju itu hanya penjualan UMKM pasti banyak. Kemudian untuk laundry nanti setiap tahun masuk yang lama masuk Bapak tidur di hotel lagi Pak, tinggal di situ nanti diambil oleh tim. Ada tim di sana yang tahun ini masuk 200-300 tahun ya. Ibu Elisa, nasi murah seperti Ibu Elisa, belum bisa, sudah Bu, belum bisa juga. Baik, ada Bu dari Bu Erlinda dari Mempawah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak Paman. Baik, orang saya cuma hanya memberikan masukan. Sudah banyak disampaikan, intinya saya paham, mengerti apa yang disampaikan. Karena dari awal sampai saat ini masih aktif mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Saya hanya memberikan saran saya tidak Pak Wamen. Alangkah baiknya untuk ibu-ibu dan kepala daerah ini yang kerudungnya harus sama semuanya. Jadi kalau bisa warna hitam. Jadi karena putih dan pakai baju putih hitam, jadi kita pakai baju hitam, dan juga untuk tadi yang pakai lapang itu juga pakai baju hitam. Jadi tidak terlalu banyak kerudungnya Pak Wamen. Karena kalau kerudungnya kita dipakai basah, mungkin ibu-ibu pada pakai baju yang kerudungnya tidak karena bunga kematannya kelihatan tidak konsentrasi jadinya. Jadi alangkah baiknya kita keluar saja terserah warna apa, tapi secara konsentrasi kalau bisa, karena kita pakai baju warna putih hitam, jadi alangkah baiknya dulu warna hitam dan juga dengan pakai yang seperti lapak tangan. Terima kasih Pak Wamen. Setuju Bu, kita sepakati kami meminta kepada ibu-ibu yang berhijab silakan menyesuaikan dengan hijab berwarna hitam. Terima kasih, nanti akan diingatkan lagi oleh panitia oleh masing-masing. Ya, Pak Jeffrey. Baik, mohon izin Pak. Mohon izin Pak Wamen, kami dari Kota Langsawa. Mohon izin Pak Wamen, kami dari Kota Langsawa, Provinsi Aceh. Izin bertanya, apakah kami yang belum dilantik oleh Gubernur akan tetap mengikuti orientasi kepemimpinan ini? Mohon izin Pak, arahnya Pak. Terima kasih. Ya, Bapak nanti akan dilantik oleh Pak Gubernur, Pak Muhalim. Ya, kemudian ya mudah-mudahan terkejar waktunya, kami sudah hitung waktunya itu cukup, sehingga setelah Bapak dilantik, Bapak bisa langsung nanti bergabung di Magelang, Pak Jeffrey. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Bupati Kepulauan Yapen. Silakan Pak. Begitu dalam dikasih sesi dari tadi, dia kan minta, dia sudah dipanggil, diganti dengan yang lain.
masih nunggu ya waiting list kan. Kali makanya bukan kali itu. Jadi kalau ada tulis kita bisa lebih baik itu dari tulis lebih nyaman. Apa yang Harus dibawa. Sudah, udah kami macam enak. ke Panglima TNI, Kapolri, Mas Etnek, apakah memungkinkan Pak supaya Bapak bisa. Nanti tentu kakak mekanisme. Terima kasih Pak Bupati. Ibu Elisa, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Silakan Bu. Saya terutama dari apakah mungkin ini Ya. Ya. Jadi ini kalau saya pokoknya karena tadi sudah Kamu kalau ngopi rumah ini, ngopi boleh. Siap. Ngopi. Baik Ibu, kami sangat paham Bu ya. Kalau ada perhelatan keluarga, Ibu menikahkan mantu ya Bu ya. Ya, ya silakan Ibu bersurat saja Bu. Ya, Ibu bersurat permohonan izin ke Pak Mendagri. Ya, nanti tentu kami akan memahami itu, mempertimbangkan itu. Nanti Ibu silakan menyesuaikan dengan agenda yang lain. Ya, kalau memang pernikahan anak ya seperti itu kan kami sangat paham. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini tidak boleh keluar tuh yang itu tuh disiap 3 hari. Kalau lewat 3 hari, bagian 4 hari, 5 hari. Masih ada 10 menit lagi Pak Putra Mahkota Alam. Dapat bocoran Jakarta kawan TNI. Itu nak nyinggung kepala daerah. Izin Pak Wamen, terima kasih untuk kesempatannya. 3 hari itu tidak sanggup. Halo. Silakan lanjut. Bila suaranya Pak Wamen. Sangat jelas. Wajah Bapak aja Pak jelas. Terima kasih. Ini Pak terkait dengan penjelasan awal tadi untuk ajudan atau pendamping kan dianjurkan 1 hari sebelum pelaksanaan sudah di lokasi admin. Gimana Pak kalau pagi Jumat apa masih bisa Pak kira-kira Pak? Alasannya apa? Ya, kenapa nggak bisa sehari sebelumnya Pak Bupati? Maksudnya kan dianjurkan ajudan tadi mengantar barang-barang Bupati 1 hari sebelum pelaksanaan orientasi di lokasi admin. Kalau kira-kira pagi Jumatnya Pak? Kalau dia nggak apa, kalau misalnya Bapak ada persoalan terkait transportasi pesawat dan kedatangan, Bapak dihantar dulu, nggak apa-apa. Asal nanti tidak Bapak bawa sendiri gitu loh ketika masuk. Oh iya, sebelum, jadi sebelumnya kita masukkan dulu. Tolong koordinasikan dengan LO ya Pak Bupati ya. Iya Pak, siap. Ya, makasih Pak. Pak. Swasta murni dia, ataupun swasta murni apa kalau jadi bupati sudah. Sudah Pak Abdal. Pak Muhammad di sana dia bawa bareng sama dia. Pak Muhammad Hasbi. Ya, halo, assalamualaikum. Terima kasih Pak Wamen, waktunya. Semuanya saya hormati. Saya ingin bertanya tadi banyak saudara-saudaraku, ya para kepala daerah bertanya tentang teknis. Tapi saya ingin bicara tentang anggaran. Berapa anggaran yang dibutuhkan oleh Kemendagri di dalam acara
Itu saja, terima kasih Pak Wamen. Seterusnya semua kegiatan kami Lebak khususnya akan mengikuti sesuai arahan Kemendagri, Lemhanas dan Amin Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Kemendagri itu selalu menganggarkan untuk peningkatan kapasitas seperti yang kami sampaikan tadi, dan untuk peralatan yang tergolong besar ini tentu kami sudah alokasikan itu untuk menutupi biaya Bapak Ibu bermalam di lokasi Akmil tadi, dan tentu itu jumlahnya jauh lebih hemat apabila kita adakan acara seperti ini di hotel atau di tempat-tempat yang seperti itu ya. Jadi saat ini kami menekan untuk total biayanya, kami hitung lagi, dan tentu pada saatnya nanti apabila ada ada perkembangan, perubahan, kebutuhan, kami menyesuaikan. Seperti itu, dan kemarin itu kami melakukan proses penyesuaian karena efisiensi dan lain-lain. Seperti wartawan nih Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Ada hal yang teknis lain tidak ada? Enggak, alhamdulillah. Karena saya pengalaman di DPR RI, kita bicara tentang presiden selalu bicara tentang efisiensi. Tapi sekarang saya rasa anggaran yang dibutuhkan untuk Magelang Retreat ini cukup besar, sepertinya begitu. Enggak, jelaskan Pak. Kami jelaskan Pak ya. Bapak bergabung di Zoom ini jam berapa tadi Pak? Dari tadi Pak jam 12, tapi jam 16 saya sempat ke pasar lalu balik kembali ketika ada sesi tadi. Ya. Jadi begini Pak, salah satu tadi agenda pembekalan ini adalah prinsip good governance tata kelola pemerintahan, ya. Kita ketahui ada 3.600 triliun yang kita kelola, kemudian jumlah yang banyak juga di daerah. Nah, karena itu kita ingin pastikan bahwa pengelolaan dana-dana daerah itu semuanya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Jadi kita ingin efektif, efisien semua Pak di situ. Ini targetnya ke sana. Artinya apa? Untuk mengawal ribuan triliun, maka tentu sangat wajar apabila kami mengalokasikan ini. Tapi kan ini bukan hal-hal yang sifatnya berlebihan, tidak ada keriaan di sini, semuanya itu mandatori, semua itu wajib. Dan seperti saya sampaikan tadi, saya segera setelah dilantik menjadi wali kota Bogor 11 tahun yang lalu, ini mengikuti pembekalan 2 minggu di BPSDM. 1 bulan lebih di Lemhanas, jadi agak panjang sekali. Dan kami merasakan manfaatnya karena kami kenal dengan bupati, wali kota yang lain, kami lebih paham juga bagaimana kebijakan kementerian. Saya kenal Pak Radirjen di Kemendagri, itu luar biasa Pak. Nah sayangnya sekarang dipadatkan 7 hari, jadi saya kira tidak ada isu tentang pemborosan di sini, tidak ada isu tentang tidak efektif. Ya, ini adalah target kami, target kita semua mengawal ribuan triliun dengan cara yang efektif dan efisien, dan kami harapkan bahasa ini, narasi ini sama semuanya ke depan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Ya, bertahan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Pak Robi Hernawan. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat pagi terus Pak. Ya, semuanya. Izin bertanya, ini sebelumnya ada pemberitahuan bahwa kita diharuskan membawa baju PTL tanpa polos tanpa lambang, kaos, topi, pet dan sepatu. Apakah itu benar? Betul Pak, betul. Jadi mungkin harus dijelaskan. Terima kasih. Iya Pak, tadi sudah kami sampaikan di awal, itu untuk upacara pembukaan pakaian lapangan. Kami konfirmasikan bahwa itu betul agar Bapak menyiapkan. Terima kasih. Pak Geri. Ya, selamat sore Pak Wamen, izin Pak Gubernur Akmil. Saya sedikit minta ini mungkin bertanya soal mungkin tidak berkaitan dengan rangkaian 21 sampai 28, tapi untuk agenda retreat untuk wakil kepala daerah, apakah sudah ada perkiraan tanggalnya Pak Wamen? Mungkin itu singkat aja. Terima kasih Pak Wamen.
Makasih Pak Geri. Wakil akan bergabung di lokasi tanggal 28 hari Jumat pagi Pak. Jadi Bapak silakan bermalam 27 malam di Magelang dan atau sekitarnya. Jadi wakil bergabung di hari terakhir sana. Terima kasih Pak Geri. Izin Pak Wamen, maksudnya apakah akan ada agenda lain lagi untuk wakil? Tidak ada, wakil hanya di seremoni penutupan saja. Oke, terima kasih Pak Wamen. Terima kasih. Ibu Bupati Sukoharjo. Moral. Oke, izin Bapak, selamat sore Bapak Wamen. Cuma mau tanya aja, kalau nanti pas ajudan memasukkan barang-barang ke tenda, kalau membawa snack kue kering boleh tidak? Semakin saja makan rumah. Kira-kira snacknya jenis apa ya Bu ya? Roti-roti kering itu, biskuit. Oh, itu biskuit manis atau asin ya Bu? Macam-macam yang manis ya asin. Iya, monggo Bu, jangan terlalu serius Bu. Silakan Bu. Demi cup itu boleh enggak? Boleh. Ya, boleh lah. Boleh. Ya, boleh Bu. Nanti. Daripada malam bahasa tidur. Boleh ya? Oh, iya. Ibu sebelum tidur wajib Indomie dulu Bu ya? Cuma tanya aja ya. Boleh ya, tapi boleh Bapak ya? Boleh Bu, silakan. Ya. Makasih ya. Baik, baik Bapak Ibu, kami rasa cukup ya. Pak Gubernur Akmil, apakah ada arahan lagi dari Bapak? Kami persilakan. Terima kasih Pak Wamen. Tidak ada pengarahan, tidak ada hal yang lain Pak. Saya berharap semua peserta bisa tiba dengan selamat di Magelang. Kami siap menerima Bapak semua dan harapan kami juga selama kegiatan Bapak semua di sini bisa selalu dalam badan sehat walafiat dan bisa melakukan tugas dengan baik dan bisa kembali ke daerah masing-masing nanti pada waktunya dengan kebanggaan karena pernah berada di Akademi Militer. Terima kasih. Petarung. Terima kasih Pak Gubernur. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah berikan kesehatan kepada Bapak Ibu sampai pada saatnya nanti kita bersama-sama menjalani prosesi pelantikan dan pembekalan yang Magelang Retreat pembekalan kepada 2025. Insya Allah mudahkan, semoga Tuhan berkati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.